Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik ummahat sekalian, apa kabarnya nih? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz atsani. Ya, jilid yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas ya pelajaran 16 ya, pelajaran 16. Mudah-mudahan masih pada ingat ya kaidahnya ya. Jangan lupa di murojaah tuh. Pokoknya tiap pelajaran yang sudah selesai kita pelajari itu mesti di murojaah ya. Mesti di murojaah. Minimal dibaca aja, supaya nggak lupa banget gitu ya. Nah, insyaallah sore ini kita akan memasuki pelajaran ke-17, ad-darsus sabi'a asyara. Baik, seperti biasa sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan bahas terlebih dahulu kaidah-kaidah inti yang terkandung di pelajaran ini. Ya. Kita pelajari dulu secara umum apa sih yang mau kita pelajari di pelajaran 17 ini. Ya, baik. Di pelajaran 17 ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, insyaallah. Kita catat di sini ya. Durusul Lughah jilid 2 dars 17. Kita udah lewat pertengahan kitab nih, ummahat, udah setengah, alhamdulillah. Di buku jilid 2 ini total pelajarannya ada 31 ya, 31 pelajaran. Nah, kita udah lewat nih ya, udah lewat pertengahan. Baik, apa sih yang dipelajari di pelajaran ke-17 ini? Yang pertama, kita akan mempelajari fi'il mudhari' yang mansub ya, dengan an. Nah, ini yang pertama. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari kemasukan an, fi'il mudhari'nya jadi mansub. Nah, bagaimana fi'il mudhari yang mansub itu? Apakah sama seperti isim mansubnya Muhammadun jadi Muhammadan atau seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di sini ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Kita akan membahas lam ta'lil. Ya. Dulu pernah kita bahas lam ta'lil ini, tapi sejenak saja, sepintas gitu aja ya. Enggak fokus fungsi dari lam ta'lil ini seperti apa, terutama dari sisi i'rabnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Lam ta'lil. Baik, kemudian yang berikutnya ya, kita akan membahas tentang lafadz mundu. Ya, mundu. Mundu ini bisa kita artikan sejak. Ya. Mundu itu artinya sejak. Ya, misalnya saya duduk di sini sejak 2 jam yang lalu. Nah, itu sejak itu bahasa Arabnya mundu. Tapi penggunaan mundu dalam kalimat itu seperti apa? Nanti akan kita bahas ya. Tapi ini pembahasan umum saja ya, maksudnya pembahasan sepintas saja, pendetailannya itu nanti ketika kita masuk ke
percakapannya. Nah, di situ baru jelas, makin jelas ya. Baik, kemudian yang berikutnya setelah belajar pembahasan tentang mundu, kita membahas tentang bentuk fiil mudhari dari kata ro'a. Ro'a ya. Atau ya, bentuk fiil mudhari dari kata ro'a dan beberapa turunannya. Oke, ini yang keempat. Ro'a itu kan artinya melihat, ya. Atau bukan beberapa turunannya ya, lebih tepatnya mungkin dan yang disandarkan gitu, yang disandarkan kepada sebagian domir. Nah, itu lebih tepat mungkin ya. Bentuk fi'il mudhari dari kata ro'a yang disandarkan kepada sebagian domir. Ro'a kan melihat, tapi ini fi'il madhi. Ro'a artinya telah melihat. Nah, kalau sedang melihat itu bagaimana nanti bahasa Arabnya? Nah, kalau misalnya kita katakan saya sedang melihat gitu, atau kamu sedang melihat, mereka sedang melihat. Nah, itu penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa ya. Oke, berikutnya ya, yang kelima, penggunaan kata mungkin ya. Mungkin ya. Kemudian nama musim ya, nama-nama musim. Musim tahu ya? Iya, musim hujan, musim panas. Musim hujan, musim panas. Terus kalau di luar itu ada namanya musim semi ya, musim gugur ya. Musim Covid tapi nggak ada ya. Nggak ada musim Covid. Sekarang aja adanya ini. Lewat. Baik, dah segini dulu ya. Ini ada 6 materi yang akan kita bahas. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Pembahasan ringkas ya. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang mansub dengan an. Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa fi'il mudhari ya berbeda dengan fi'il madhi ya. Perbedaannya pertama dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu jelas fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang. Sedangkan fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Ya. Ini pertama kalau dilihat dari sisi waktu. Kemudian yang kedua dari sisi perubahan, fi'il madhi semuanya mabni. Ya, fi'il madhi semuanya mabni ya. Sementara fi'il mudhari asalnya mu'rab. Ya. Fi'il madhi semuanya mabni. Sementara fi'il mudhari ya asalnya mu'rab. Jadi secara umum mu'rab gitu ya. Secara umum mu'rab dia. Ada kasus di mana fi'il mudhari itu jadi mabni nanti, tapi sedikit. Secara umum, secara asal fi'il mudhari mu'rab. Berarti kalau mu'rab dia mengenal istilah perubahan gitu ya. Bisa berubah kayak isim. Kayak isim kan bisa berubah dari marfu ya, dari marfu terus berubah dia ya. Jadi majrur misalnya ya.
Dari majrur berubah lagi jadi mansub. Nah, begitu. Ini isim nih. Ini isim. Isim bisa berubah-berubah. Kayak Muhammadun ini kan marfu. Berubah menjadi Muhammadin. Bisa berubah lagi jadi Muhammadan. Begitu, dari marfu berubah menjadi majrur, berubah menjadi mansub. Ya. Nah, kalau fiil pun ada yang yang mu'rab yang bisa berubah-ubah, yaitu fiil mudhari. Kalau fiil madhi enggak bisa. Zahaba selamanya zahaba. Enggak akan bisa berubah jadi zahabu atau zahabi, enggak akan berubah-ubah, dia mabni. Nah, kalau yang mu'rab itu adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari ini bisa berubah sama seperti isim, ya, sama seperti isim. Dari marfu berubah menjadi mansub misalnya. Ya, dari mansub berubah menjadi apa? Majrur. Enggak, majzum. Majzum. Tidak ada fiil yang majrur. Ingat ya, tidak ada fiil yang majrur. Begitu juga tidak ada isim yang majzum, enggak ada. Ya. Demikian pula tidak ada isim yang majzum. Jadi majzum itu khusus untuk fiil, sebagaimana majrur khusus untuk isim. Itu. Oke, paham ya? Berarti fiil di sini kita perjelas saja di sini ya, fiil mudhari gitu. Nah, fiil mudhari ini bisa berubah-ubah. Ya, dari marfu berubah menjadi mansub, berubah menjadi majzum. Ini juga isim mu'rab ya, bukan isim mabni. Bisa berubah dari marfu, bisa berubah ke mansub, bisa berubah ke majzum. Tapi asalnya itu marfu ya. Asalnya fiil itu marfu. Asal fiil mudhari ya. Fiil mudhari kalau nggak ada apa-apa maka dia marfu. Nah, kapan dia menjadi mansub? Ketika ada huruf nasab, kemasukan huruf nasab. Ya, fiil menjadi mansub. Ya, fiil mudhari ya. Fiil mudhari menjadi mansub apabila kemasukan huruf nasab. Ya, di isim kan ada huruf jar ya. Nah, di isim ada huruf jar. Kalau ada isim kemasukan huruf jar jadi apa? Jadi majrur. Nah, di fiil itu ada namanya huruf nasab. Ya, jadi kalau fiil mudhari ini kemasukan salah satu dari huruf nasab, ya, maka fiil mudhari'nya menjadi mansub. Apa contohnya huruf nasab? Di sini dikenalkan satu dulu, ya, huruf nasab, ya, yang kita pelajari di sini adalah an, ya, huruf nasab yang dipelajari di sini adalah an. Nanti ada lagi, sebenarnya ada dua, cuma nanti pembahasan yang berikutnya. Lamu ta'lil, lamu ta'lil itu termasuk huruf nasab. Ya, jadi apabila fiil mudhari kemasukan an, maka dia menjadi mansub. Ya. Jadi mansub, enggak marfu lagi. Ya, tidak marfu lagi, dia berubah menjadi mansub. Contoh dalam kalimat ya. Contoh dalam kalimat, saya mau pergi ke rumah sakit. Misalnya, saya mau pergi ke rumah sakit. Ya, uridu, gitu kan? Masih ingat ya, saya mau itu uridu. Pergi ini kan pergi ini kan fiil ya. Kalau uridu masuk ke isim, maka isimnya jadi mansub. Ya, uridul qalama gitu ya.
Uridul kolama jadi mansub, saya mau pulpen. Tapi kalau masuknya ke fiil, saya mau pergi, nah maka harus dijeda pakai an. Uridu an adhaba, bukan adhabu. Jadi adhaba, asalnya adhabu. Adhabu artinya saya pergi gitu kan, saya mau pergi, saya akan pergi, saya sedang pergi, itu adhabu asalnya. Karena kemasukan an, maka menjadi an adhaba ya. Ila apa nih? Mustashfa. Nah, itu bahasa Arabnya ya. Saya mau pergi ke rumah sakit. Uridu an adhaba. Jadi fungsi dari an ini apa nih? Fungsinya menasabkan fiil mudhari. Menasabkan fiil mudhari. Asalnya adhabu jadi adhaba. Kalau uridu adhaba boleh enggak? Uridu adhaba enggak boleh karena fiil di sininya fiil lagi. Jadi fiil sama fiil ini dijeda dengan an. Jadi an ini salah satu tugasnya juga menjeda antar dua fiil. Ya. Menjeda antar dua fiil. Kalau ada fiil, setelahnya ada fiil lagi dijeda dulu pakai an. Nah, an ini beramal. Amalnya ini adalah menasabkan fiil mudhari, menjadikan fiil mudhari'nya menjadi mansub. Kayak misalnya yadhabu. Nah, ini yang jelas pakai ya. Yadhabu ini kan mau pergi ya. Nah, kalau sebelumnya ada an ya, sebelumnya ada an. Nah, an tambah yadhabu gitu. Oke, jadi apa nih? Jadi an yadhaba. Jadi mansub. Gitu, paham ya? Yajlisu masukkan an jadi an yajlisa. Gitu jadi mansub. Jadi mansub, fiil mudhari'nya mansub. Jadi bukan cuma isim yang bisa mansub, fiil juga bisa mansub. Tapi fiil mudhari, ingat, fiil madhi enggak. Fiil madhi enggak. Tidak bisa dimansubkan karena di mabni ya. Fiil madhi ingat, fiil yang mabni tidak bisa diotak-atik. Nah, kalau mudhari ini bisa diotak-atik, bisa diubah-ubah tergantung amil apa yang masuk nih. Nah, kalau kemasukan huruf nasab kayak gini, an ini kan huruf nasab. Masuk ke fiil mudhari, fiil mudhari'nya jadi mansub. Gitu ya. Mansubnya sama pakai fathah. Ya, sama pakai fathah. Sama kayak Muhammadun kalau mansub kemasukan inna misalnya. Inna itu kan menasabkan isim ya. Inna Muhammadan. Nah, gitu ya. Inna Muhammadan nabiyuna. Sesungguhnya Muhammad adalah nabi kita. Gitu. Itu kalau isim. Nah, sekarang fiil. Kalau fiil, contoh fiil yang mansub kayak mana? An yadhaba. Nah, gitu. An yadhaba artinya ya sama pergi. Pergi. Jadi an ini sebenarnya kata tambahan aja. Ya, an ini kata tambahan. Kalau kayak inna itu kan ada maknanya sesungguhnya gitu ya. Muhammadun Muhammad, kalau tambah inna Muhammadan, jadi sesungguhnya Muhammad. Itu ada tambahan makna. Nah, kalau ini biasanya nggak ada tambahan makna, artinya sama aja. Cuma penggunaannya mesti dibawakan an di sana. Kayak dalam kasus ini misalnya, ini kan kata setelah uridu bukan isim. Kata setelah uridu adalah fiil adhaba. Maka kalau fiil ketemu fiil itu biasanya dijeda. Biasanya dijeda. Nah, penjedanya ini adalah menggunakan huruf an ini. An. Gitu. An adhaba. Dia beramal nanti jadinya mansub. Fiil mudhari setelahnya. Paham ya? Udah kan? Nah,
contoh lain, kita ambil contoh lain. Saya mau belajar bahasa Arab. Ayo, apa nih bahasa Arabnya? Uridu saya mau ya. Belajar fiil apa isim nih? Fiil. Nah, berarti mesti ditambahkan an. Adrusa. Nah, gitu. Uridu an adrusa lugotal arabiyata. Banyak yang mansub di sini nih. Ya. Adrusa mansub kenapa? Adrusa di sini kenapa mansub? Karena ada huruf nasab yaitu an. Ya, ada huruf nasab. Alugota kenapa mansub di sini? Dia maf'ul bih. Aku ingin belajar apa? Berarti kan objek nih. Jadi maf'ul bih. Al arabiyata mansub kenapa? Naat dari al lugota. Nah, begitu. Jadi ini tiga-tiganya mansub nih, tapi penyebabnya tuh berbeda-beda. Gitu ya. Adrusa ini mansub karena ada an. Al-lugota mansub karena maf'ul bih. Al-arabiyata mansub karena naat gitu. Oke, paham sampai sini ya? Ini namanya fi'il mudhari yang mansub dengan an ya. Ini ya. Pembahasan yang pertama. Ya, berikutnya bahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yang ini, lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini huruf lam. Ya, huruf lam yang dikasroh tapi maknanya bukan milik. Li ini kan biasanya apa? Milik ya. Tapi di sini bukan milik artinya. Ya, bukan milik. Tapi bisa diartikan karena. Ya. Li di sini bisa diartikan karena. Nah, li yang artinya karena ini namanya lam ta'lil. Ya, ta'lil itu artinya alasan. Ya, alasan. Jadi lam yang fungsinya untuk memperjelas sebuah alasan. Ya. Nah, ini termasuk dari huruf nasab juga. Ya. Masuk dari huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya. Kita ambil contoh biar jelas. Contohnya, misalnya yaktubu. Yaktubu apa nih artinya yaktubu? Yaktubu artinya menulis ya. Menulis. Menulis kan dari kataba kan? Kataba yaktubu. Nah, jadi si yaktubu ini kemasukan lam. Ya, bisa diartikan karena, bisa diartikan untuk ya. Tinggal dipas-pasin aja. Ayo, jadi apa nih? Jadi liyak tuba. Begitu ya. Untuk menulis. Artinya untuk menulis. Contoh dalam kalimat ya. Contoh dalam kalimat. Contoh dalam kalimat, misalnya guru itu berdiri untuk menulis pelajaran. Nah, guru itu berdirinya mau ngapain gitu. Alasan dia berdiri itu untuk apa? Nah, untuk menulis pelajaran gitu ya. Nah, di sini penggunaan ya lam ta'lil itu. Qomal mudarris. Qomal mudarrisu, guru itu berdiri. Lihat tuba ad-darsa.
alas saburoh ini misalnya ya, di papan tulis. Nah, perhatikan di sini lihat tuba mansub ya, fi'il mudhari'nya mansub, papan tulis ya. Guru itu berdiri untuk menulis pelajaran di papan tulis. Qamal mudarrisu liyaktubad darsa alas saburati. Ya, paham ya? Jadi lam ta'lil ini menasabkan fi'il mudhari. Ingat nih, menasabkan fi'il mudhari. Nanti ada lam masuk ke fi'il mudhari tapi bukan lam ta'lil, lam amr. Lam fungsinya untuk memerintah, ada. Sama lamnya kasroh juga. Kayak gini. Jadi lam kasroh ini memiliki banyak makna. Bisa artinya milik ya, bisa artinya untuk atau karena ya, atau untuk memerintah juga bisa. Hendaklah artinya gitu. Lihat tub tapi ini majzum dia. Nah, kalau majzum li setelahnya fi'il mudhari majzum, maka ini lamnya untuk memerintah. Lihat tub kullu tulab ma ala saburoh. Hendaknya setiap siswa menulis apa yang di papan tulis. Itu kayak anjuran. Nah, itu bukan lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam yang masuk ke fi'il mudhari yang menyebabkan dia menjadi mansub dan maknanya bisa diartikan karena atau untuk. Gitu. Ini bisa diartikan. Ustaz Afwan, lam ta'lil itu sama dengan lam kai enggak? Lam kai Ustaz? Sama. Oh, sama ya, istilahnya beda aja ya. Ya, sama aja. Maknanya kai itu untuk juga sama. Oh, iya. Ya. Lamukai, sebagian ulama ada yang mengistilahkannya dengan lamkai. Ya. Lamkai, lamukai atau lamu ta'lil sama aja. Ya. Karena artinya kai. Ya. Qamal mudarrisu kai yaktuba, maknanya ya, liyaktuba maknanya kai yaktuba. Kai itu maknanya untuk atau karena. Kai itu untuk ya? Iya. Jadi li di sini bisa diganti dengan kai. Nah, kalau li di sini cocok diartikan kai itu untuk ya artinya. Ya. Liyaktuba, kai yaktuba artinya sama. Berarti lam di sini lamukai. Lamukai itu nama lain dari lamut ta'lil. Ya. Di al-ajrumiyah itu ya. Adanya di al-ajrumiyah. Ada pernah belajar al-ajrumiyah ya, Om? Di Nahwu, Ustaz? Iya, di Nahwu itu ada di kitab al-ajrumiyah itu penulisnya menggunakan istilah lamukai. Baik. Intinya gini aja, biar simpel ya. Sementara ini kalau kita ketemu fi'il mudhari terus sebelumnya ada li, ada huruf lam yang dikasroh, mansubkan fi'il mudhari'nya. Simpel aja begitu ya. Nah, li di situ nanti artinya jangan diartikan untuk. Beda dengan alhamdulillahi. Nah, itu memajrurkan ya. Huruf jar kalau yang itu. Artinya untuk. Nah, di sini beda. Ya, li fi'il mudhari'nya nggak bisa maju. Ingat ya, fi'il nggak ada yang majrur. Fi'il tidak ada yang majrur. Ya. Maka li di sini nggak mungkin dia memajrurkan fi'il. Ya, karena fi'il nggak ada yang majrur. Ya, aturan bakunya itu tidak boleh fi'il itu majrur, tidak boleh. Bahkan nggak bisa. Fi'il nggak bisa majrur. Maka di sini li di sini bukan huruf jar. Li di sini kata para ulama huruf nasab. Yaitu menasabkan fi'il mudhari menjadi liyak tuba. Itu liyak tuba. Ya, paham ya? Insyaallah. Oke, berikutnya kita bahas lagi nih. Yang ketiga, nah, ini ada pembahasan tentang munzu.
ketiga pembahasan tentang mundu atau sejak, ya, mundu atau sejak. Jadi dia ini, para ulama berbeda pendapat tentang mundu ini, apakah dia huruf jar ataukah dia bukan, ya. Sebagian ada yang mengatakan dia huruf jar, memajrurkan kata setelahnya. Sebagian lain mengatakan ini isim, setelahnya majrur karena mudhaf ilaih. Gitu. Pokoknya kita nggak usah pusingkan itu. Kata setelah mundu majrur gitu aja. Ya. Entah apa posisi si mundu ini, apakah huruf jar ataukah dia dzaraf. Ya, kalau dzaraf kan masa marfu gitu. Ya, ada yang mengatakan ini mudhaf, kata setelahnya mudhaf ilahi. Ada juga yang mengatakan ini huruf jar, kata setelahnya majrur. Ala kulli hal, mau yang manapun, pokoknya kata setelah mundu itu harus majrur. Ya. Misalnya kita ambil contoh. Contoh dalam kalimat. Ya. Gimana kalimatnya ya? Yasir sakit sejak hari Rabu. Ayo. Apa nih bahasa Arabnya? Yasirun maridun. Ya. Yasirun maridun munzu yaumi. Majrur. Pokoknya kata setelah munzu majrur. Munzu yaumil, apa nih Rabu bahasa Arabnya? Bi'ai. Ya. Yasirun maridun mundu yaumil arbi'ai. Atau ini mau dijadikan fiil boleh, maridho yasirun mundu yaumil arbi'ai. Sama aja, ya. Ya. Paham ya? Contoh lain misalnya, saya kenal orang itu sejak 3 tahun yang lalu. Ayo. Saya kenal orang itu sejak 3 tahun yang lalu. Ini ada kata sejak di sini. Ya, gimana bahasa Arabnya? Araftu. Kenal kan arafa ya? Arafa artinya mengenal. Araftu, saya kenal. Orang itu, dzalika rajul. Dzalika rajula. Rajula apa rajulu nih? Rajula ya. Nah kan saya kenal siapa? Ada objeknya yang dikenal. Berarti si ar-rajula ini maf'ul bih. Saya kenal orang itu, araftu dzalika rajula munzu, sejak. Ya, sejak. Sejak berapa? Sejak 3 tahun yang lalu. Ya. Sejak 3 tahun yang lalu. Mundu salasi sanawat. Oh, begitu ya. Mundu salasi sanawatin. Nggak perlu qobla ya. Nggak perlu qobla. Biasanya kalau yang lalu 1 jam yang lalu qobla sa'ah, itu kan. Kalau 1 bulan yang lalu qobla syahrin. Nah kalau udah ada mundu, udah nggak perlu qobla lagi, langsung aja mundu salasi sanawat. Itu maksudnya 3 tahun yang lalu. Oke, paham penggunaan mundu ya?
munzu itu artinya sejak. Ya, pokoknya kata setelah munzu harus majrur. Ya, saya tulis aja di sini ya. Kata setelah munzu, ya, pakai tulisan Arab aja deh. Munzu harus majrur. Ya, kalau ada sih sebenarnya yang marfu, cuma bukan pembahasan kita. Mundu tapi marfu setelahnya ada ya, tapi bukan pembahasan kita. Membahas yang sekarang yang majrur ya. Kata setelah mundu ya, umumnya gitu aja ya. Umumnya, karena ada yang marfu juga, umumnya majrur. Umumnya beri'rab majrur, artinya sejak ya, artinya sejak. Oke, ini yang ketiga, paham ya? Yang ketiga ya. Yang penting kita paham secara umum aja dulu, yang nggak mesti kita detail banget. Kita harus bisa buat kalimat pakai kata munzu itu nggak mesti kayak gitu dulu. Nah, itu nanti. Yang penting kita kenal dulu nih, munzu itu penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa. Itu tujuan kita itu mempelajari kaidah umum yang terkandung di pelajaran 17 ini. Bukan untuk memahaminya secara mendetail, untuk mengenalkan aja dulu gitu. Jadi nanti ketika kita masuk ke sini ketemu kata munzu di sini, nggak kaget gitu. Oh, udah ada dibahas. Cuma di sini nanti akan kita lebih detailkan lagi. Ya, kita akan temukan banyak contoh kalimatnya. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke bagian yang keempat, bentuk fi'il mudhari dari kata ro'a yang disandarkan kepada sebagian dhamir. Oke. Ro'a itu artinya melihat. Ya, tapi fi'il madhi. Ya. Dia laki-laki telah melihat. Nah, bahasa Arabnya ro'a. Ya, ro'a artinya telah melihat. Seperti di surat An-Najm ya. Seperti di surat An-Najm, di situ Allah jelaskan bahwa dia Muhammad telah melihatnya, maksudnya melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, ketika Isra Mi'raj, di mana Jibril memiliki ratusan sayap ya. 600 kalau tidak salah, ada 600 sayap. Di situ Allah sebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya. Sesungguhnya dia telah melihat ya ayat-ayat Tuhannya yang besar, atau tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar ya. Nah, qad ra'a. Qad itu sungguh ya. Ra'a min ayati rabbihil rabbihi il kubra. Ya, sungguh dia telah melihat tanda-tanda Rabb-nya yang besar. Maksudnya ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Di sini Allah menggunakan kata apa? Ro'a. Ya. Tapi ingat, ro'a di sini melihat dengan mata. Melihat dengan mata kepala secara langsung. Ya, melihat dengan mata secara langsung dan melihat di dalam mimpi. Nah, bisa dipakai dua nih. Bisa melihat dengan mata secara langsung, bisa juga melihat di dalam mimpi. Nah, seperti Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpi, dia diperintah ya kan untuk menyembelih Ismail. Itu Nabi Ibrahim juga menggunakan kata ro'a ini. Nah, jadi kata para ulama, ro'a ini bisa diartikan melihat dengan mata secara langsung, bisa juga diartikan melihat di dalam mimpi. Bisa dipakai dua-duanya gitu. Ya, beda dengan nazor. Ya, nazor tahu ya, sebelum menikah biasanya dianjurkan seorang laki-laki untuk menazor perempuan.
Nazara artinya melihat juga. Nah, nazar artinya melihat, sama. Bedanya apa dengan ro'a? Kalau nazara nggak bisa dipakai dalam mimpi. Ya, makanya, nggak perlu nazar, saya udah lihat si fulana dalam mimpi. Nggak bisa ya. Itu ro'a namanya. Nah, kalau nazar dia hanya ini ya, hanya yang pertama aja, melihat dengan mata secara langsung. Nggak bisa untuk melihat dalam mimpi, itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi ro'a itu dia intinya fiil madhi tapi mengandung huruf ilat. Ya. Yang menasabkan dua maf'ul bih nanti aja. Ya. Kita fokus ke sini dulu. Ro'a. Ya. Ro'a ini adalah fiil yang terkandung di dalamnya huruf ilat. Ya, fiil yang terkandung di dalamnya huruf ilat. Ya. Huruf ilat itu huruf mad ya. Huruf mad. Ya, lihat aja nih. Ya, ada huruf madnya. Ro'a. Biasanya kan kalau fiil itu kan 3 huruf, 3-tiganya berharokat. Ya, kayak zahaba, khoroja, apa lagi? Jalasa, akala. Banyak ya, nazala. Ini sebenarnya ro'aya, sebenarnya gitu. Ro'aya asalnya. Nah, tapi di sini berganti jadi alif menjadi ro'a. Ro'a. Nah, ini namanya huruf ilat nih. Nah, huruf ilat ini nggak bisa kita samakan dengan fiil yang tanpa huruf ilat. Fiil yang tanpa huruf ilat namanya fiil sahih. Ya, jadi nggak bisa kita samakan dengan fiil sahih. Ya, kalau fiil sahih kemarin tuh mudah kita mencari fiil mudhari'nya, tinggal lihat di kamus ya. Ya. Nah, kalau ini memang bener harus dihafalin fiil mudhari'nya. Ya. Ro'a fiil mudhari'nya adalah yaro. Yaro. Yaro artinya melihat juga tapi fiil mudhari'. Nah, kalau ini untuk ke domir huwa ya. Untuk domir huwa. Iya. Nah, oke, bagaimana kalau seandainya kita ganti ya menjadi domirnya anta. Anta menjadi taro. Ini kebalik nih, harusnya domir dulu ya. Harusnya domir dulu. Ini dulu ya. Tunggu. Taro. Nah, ini domirnya anta. Ya. Di anta itu pakainya pakai tak, taro. Ya. Kalau ana itu aro. Kebalik. Nah, gini dulu ya, aro itu anak. Nah, gitu. Jadi yaro ini artinya dia melihat. Ya, ini artinya kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki melihat. Ya, ini juga sama ya, dia laki-laki melihat. Ya, kalau aro aku melihat. Nah, ini yang digunakan sama Nabi Ibrahim yang ini. Inni aro fil manam. Ya, saya melihatmu di dalam mimpi wahai anakku, gitu. An adzbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, lihatlah bagaimana pendapatmu. Nah, seperti itu di sini menggunakan kata aro ya. Aku melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita menemukan kata yaro, taro, aro, itu jangan puyeng. Itu maksudnya yaro itu artinya dia melihat, taro artinya kamu melihat, aro artinya aku melihat. Gitu. Ini memang harus dihafali nih kayak gini nih. Ya. Yang seperti ini, wazan-wazan ini harus dihafalin karena udah ada huruf ilatnya. Ada huruf ilatnya di sini yang bikin ribet nih.
Kalau untuk itu domir jamaknya gimana Ustaz? Misalnya kum. Nah, itu kelanjutan nanti ya rauna. Oh ya raw. Nah, Ustaz, kalau aro'aita lagi yukaju. itu fiil Aro'aita lagi. itu fiil madhi dari Oh. ro'aita. Ro'aita apakah, ya kan? Iya. Ro'aita Aro'aita. ro'aita kamu melihat. Ini kan dari madhi nih. Ro'a ya kan? Nah, Iya. ro'a. Oke, kalau fiil madinya kita bahas fiil madinya ya. Ini kan ya fiil mudhari ya. Ini fiil mudhari kita bahas nih. Mudhari. Oke, mudhari'nya ini nih. Nah, gimana kalau fiil madinya? Ya. Fiil madinya. Fiil madinya ya asalnya ro'a. Ro'a itu huwa ya. Ya, sama dia laki-laki melihat. Nah, kalau anta ro'aita. Ro'aita. Ro'aita ini anta. Anta. Kamu laki-laki melihat. Jadi aro'aita ini dari sini. A itu apakah kan? Ahada qolamun aro'aita, apakah kamu melihat? Nah, gitu. Ro'aita. Nah, kalau aku bagaimana? Ro'ai Itu ya. Ro'aitu. Ro'aitu ya. Ro'aitu. Ini anak. Dah. 3 domir aja dulu biar nggak puyeng. Ini kan yang paling banyak dipakai ya. Aku melihat. Sama ya. Ini bentuk mudhari'nya yang ini, yang bawah ini, yang atasnya fiil madhinya. Ro'a berarti kan telah melihat gitu. Kalau yaro berarti sedang atau akan melihat gitu. Jadi aro'aita ini bukan aro'a, bukan di sini. Bukan yang mudhari, bukan. Yang ini. A tambah ro'aita. Gitu. A tambah ro'aita. Jadinya aro'aita. Apakah kamu melihat alladzi, orang-orang yang yukadzibu, yang mendustakan biddin, agama. Agama. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Intinya begitu. Oke, paham ya? Nah, jadi di sini kita mulai dikenalkan fiil yang terkandung di dalamnya huruf ilat. Ya, huruf ilat. Jadi bukan fiil biasa lagi. Kalau yang biasa kan semuanya huruf shahih tuh. Kayak khoroja, nggak ada ilatnya di sana. Zahaba. Nah, ini ro'a. Nah, ini kan ada ilat di sini nih. Alif kan nggak bisa dikasih harokat. Ro'a jadi panjang. Nah, ini nanti ngaruh ke fiil mudhari'nya. Nah, ngaruh ke fiil mudhari'nya. Fiil mudhari'nya pun jadi aneh. Jadi begini tuh, yaro. Nah, ini taro, saya kasih harokat ya. Yang ini aro. Tuh. Oke, pahami aja dulu ini ya. Yang penting pernah paham gitu. Nanti kan pendetailannya ada setelah ini ya. Nah, ini bentuk fiil mudhari dari kata ro'a, melihat, yang disandarkan kepada sebagian domir. 3 domir aja, nggak usah banyak-banyak. Huwa, anta, ana, gitu. Segitu aja dulu. Oke. Itu ro'aita. Berikutnya kita akan membahas
kata mungkin. Mungkin ini bahasa apa mungkin? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Sebenarnya kata ini diambil dari bahasa Arab. Mungkin. Masya Allah. Mungkinkah? Mungkinkah? Iya. Mungkin. Mungkinun. Mungkinun artinya mungkin. Ya, dari bahasa. Nah, fiil yang sering dipakai itu fiil mudhari'nya yumkinu. Mungkin. Yumkinu. Jadi kalau kita katakan tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Pakai tanda seru lagi. Tidak mungkin. Apa bahasa Arabnya? La yumkin. Betul. Ya, la yumkin. Masya Allah, dari bahasa Arab ternyata. Ya. La yumkin. La yumkin. Nggak mungkin gitu artinya. Serapan bahasa Iya. Arab. La yumkinu. La La yumkinu atau la yumkin sukun? La yumkinu marfu atau majzum setelahnya? Mungkin. La kalau artinya tidak, maka fiil mudhari'nya tidak pengaruh apa-apa, dia tetap marfu. Kalau la di sini artinya tidak, tapi kalau jangan, larangan, baru setelahnya majzum. Ya, fiil nahi, ingat ya. Jadi ingat di sini ketika la masuk ke fiil mudhari, lihat dulu la-nya ini menafikan atau melarang. Gitu. Kalau melarang jangan duduk. La tajlis harus majzum, harus sukun. La tajlis. Tapi kalau kamu tidak duduk, la tajlisu. La tajlisu pakai dhamma berarti kamu tidak duduk. Enggak ngelarang tapi cuma ngasih tahu kamu tuh nggak duduk, kamu sedang diri sekarang, gitu. Ya, itu bedanya ya. Jadi tidak kalau masuk ke fi'il mudhari, tidak itu fi'il mudhari'nya nggak ngapa-ngapain, dia udah biasa aja, dia tidak beramal. Ya, tidak beramal. Nah, kembali lagi ke kata yumkinu. Yumkinu ini atau mungkin, ya, ini penggunaan kalimatnya seperti apa? Ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada sebuah ungkapan yang menggunakan kata la yumkin, tapi dia itu bahasa yang sangat sopan. Ya. Bahasa yang sangat sopan, ya. Misalnya kalimat seperti ini, ya. La yumkinu an, ya, tajlisa, ya, tajlisahuna, ya. La yumkinu an tajlisahuna, tidak memungkinkan bagimu untuk duduk di sini. Ya, itu bahasa sopannya. Maaf ya, jangan duduk di sini ya, gitu. Ketimbang kita ngomong la tajlishuna itu larangan tegas itu. La tajlishuna, jangan duduk di sini. Kita bisa gunakan bahasa yang sopan, yaitu menggunakan la yumkin. La yumkinu an tajlisahuna. Sepertinya tidak memungkinkan bagimu untuk duduk di sini. Ini sopan banget. Ya. Hada maq'ad. Maq'ad itu sama kayak kursi. Ya, tapi biasanya digunakan di sekolah. Itu kan ada kursi siswa tuh. Ya, sama aja maq'ad atau kursi. Ustaz, itu la yumkin an tajlisa. Iya, ya, karena ada an di sana ya. Ada kursi Hamidin misalnya. Ya. La yumkinu an tajlisahuna. Ya akhi, misalnya tambahkan boleh. Ya. Saya kasih harokat biar ini ya, biar enak ya. La yumkinu. Ini penggunaannya, salah satu penggunaan kata yumkin dalam kalimat. An tajlisa, an memasuki fi'il mudhari, ingat dia menasabkan
anta jelisa Ilmu. huna ya akhi. Ya akhi, hada kursiyu Utsmana. Kursiyu Hamidin. Ya, hada kursiyu Hamidin. Ini adalah kursinya Hamid. Ya, Hamid. ditanya nih temennya gitu ya. Jangan duduk di sini. Ini kursinya Hamid. Kalau kayak gitu kan kayaknya agak kasar gitu ya. La tajlis huna. Hada kursiyu Hamidin, agak kasar. Kita bisa gunakan yang lebih sopan lagi. La yumkinu an tajlisa huna ya akhi. Hada kursiyu Hamidin. Tidak memungkinkan bagimu untuk duduk di sini. Wahai saudaraku, ini adalah kursinya Hamid. Ini sopan banget ya. Ini biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan kalimat yang kesopanannya tinggi ya. Sopan banget. Ya, sama kayak mempersilahkan juga. Kalau ini kan kayak melarang tapi dengan cara yang sopan. Memerintah dengan cara yang sopan juga bisa pakai kata yumkin. Afwan, di sini tambahkan ka ya. La yumkinuka. Ka kan kamu ya. La yumkinuka anta jelisahuna ya akhi. Ya. Tambahkan. La yumkinuka. Tidak memungkinkan bagimu untuk duduk di sini, wahai saudaraku. Ini kursinya Hamid. Tidak mungkin kan bagimu untuk duduk di sini, wahai saudaraku. Ini kursinya Hamid. La yumkinuka anta jelisahuna. Ya, boleh juga kita gunakan. Kalau ini kan kayak sebenarnya kayak larangan cuma sopan gitu ya. Bisa kita gunakan untuk anjuran tapi sopan. Ya. Bisa anjuran tapi sopan, ya. Misalnya yumkinuka an takhruja. Takhruja min hada atau min hadhil ghurfah gitu ya. Ini sopan ya. Sopan. Yumkinuka an takhruja min hadhil ghurfah. Kamu mungkin bisa keluar dari kamar ini gitu ya. Kamu mungkin bisa keluar dari ruangan ini. Nah, ini kan sopan ya, ketimbang keluar atau angkat kaki dari sini kan kasar tuh ya. Nah, ini sopannya. Ya, ini sopannya. Masya Allah, ini sopan banget ini. Yumkinuka an takhruja min ya min hadhihi al-ghurfati. Oke, kayak gitu ya. Atau bisa kalau ini kan untuk memerintah yang sopan, terus untuk memerintah yang sopan atau melarang yang sopan. Bisa juga yumkin ini untuk minta izin yang sopan. Ya, minta izin yang sopan itu bisa ya. Misalnya ayumkinuni an akhruja min hada atau min hadhil ghurfati, samalah, kita samain aja ya. Min hadhil ghurfati. Nah, itu. Nah, apakah mungkin bagi saya untuk keluar dari ruangan ini? Nah, ini sopan kan?
Apakah mungkin bagi saya untuk keluar dari ruangan ini? Maksudnya mau izin keluar tapi dengan cara yang sopan, itu juga bisa. Ya, saya kasih harokat. Ayumkinuni. An, ingat ya kata setelah an akhruja, gitu. An akhruja. Kemudian min. Ini repotnya kalau ketik Arab 2 kali. 2 kali kasih, pertama ngetik hurufnya dulu, yang kedua ngetik harokatnya, gitu ya. Fati. Nah, gitu. Ayumkinuni an akhruja min hadhil ghurfah. Apakah mungkin bagi saya untuk keluar dari ruangan ini? Ini maksudnya dia meminta izin tapi dengan cara yang sopan. Ya, paham ya? Ya, nanti ada lagi sebenarnya yang sama sopan juga, ya, minta izin yang seperti nanti ada pembahasannya ya di sini. Oke, berikutnya kita masuk langsung saja ke sini ya, nama-nama musim. Ya, nama-nama musim yang ke-6. Nah, coba buka halaman 125 Ummahat di sini ya. Kita buka bareng-bareng deh di sini. Halaman 125. Nah, ini di latihan nomor 14. Ya, hadhihi asma'u fusulis sanah. Ini adalah nama-nama musim dalam setahun. Pertama asyita. Asyita itu artinya musim dingin. Ya. Ar-rabi' itu artinya musim semi. Panas. Musim. As-saif musim panas. Al-kharif musim gugur. Asyita ini yang sering kepake kan ini nih. Di ini kita kan ada musim dingin, musim panas ya. Di negeri kita ada musim dingin gak sih? Ada hujan-hujan. Itu musim hujan ya. Musim dingin ini lawan dari musim panas ya. Nah, musim dingin ini bahasa Arabnya asyita, musim panas bahasa Arabnya as-saif. Ini yang ada di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi kebiasaannya orang Quraisy itu mengadakan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Gitu. Panas. Mereka berniaga ya, pergi ke negeri Yaman atau pergi ke negeri Syam. Ya. Oke, ini 6 pembahasan ya yang ada di pelajaran 17, nama-nama musim. Ini lihat aja sendiri kalau nama musim yang tadi, lihat aja di sini. Langsung di sini di halaman 125, gak usah kita ketik. Ya. Syita musim dingin, Ar-Rabi musim apa tadi? Musim semi ya. Ar-Rabi musim semi, As-Saif musim panas, Al-Kharif musim gugur. Oke, sekarang kita masuk ya ke percakapannya. Nah, ini dia. Ya. Baik. Langsung masuk ya. Adar Susabi'a Asyara, pelajaran ke-17. Nah, di sini ada percakapan antara seorang guru al-mudarris dengan beberapa orang. Ya, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Humayun, ya, ada yang namanya Hashim. Pokoknya di kelas ini kayaknya nih. Baik. Si guru ini mengawali percakapan. Dia berkata kepada Ammar, "Lima kharajta minal fasli ya Ammaru." Ya, ini jangan dibaca lam, ya. Yang dibaca lam, ini dibacanya 5. Kenapa artinya ya? 5 kharajta
minal fasli ya Ammaru? Kenapa kamu keluar dari kelas, wahai Ammar? Ya, Ammar kemudian menjawab, kharajtu li ashrabal ma'a. Ya, kharajtu li ashrabal ma'a. Aku keluar untuk minum air. Nah, perhatikan di sini umat yang tadi udah kita pelajari, ada fi'il mudhari ashrobu dimasuki huruf lam menjadi li ashroba. Ini disebut dengan lam apa tadi? Lam ta'lil. Jadi dia keluar, si Ammar ini ada alasannya. Ya, ada alasannya dia keluar. Kenapa dia keluar? Untuk minum air. Ya, saya keluar karena untuk minum air gitu. Makanya dikatakan lam ta'lil, lam alasan. Lam yang fungsinya untuk mengemukakan alasan. Nah, dia ini memansubkan, menasabkan fi'il mudhari. Ya, menjadikan fi'il mudhari'nya mansub. Li ashroba gitu. Asalnya ashrobu. Ashrobu saya minum. Li ashroba untuk minum gitu. Artinya untuk minum. Saya keluar untuk minum air. Oke, kemudian guru ini bertanya lagi, walima kharaja Yasirun ma'aka? Dan kenapa Yasir keluar bersamamu? Gitu ya. Ammar kemudian menjawab, huwa kharaja liyagsila wajhahu. Huwa kharaja liyagsila wajhahu. Apa nih artinya? Dia keluar untuk. Nah, li di sini artinya bukan milik ya. Di sini artinya bukan milik, untuk. Nah, untuk mencuci muka. Mencuci bahasa Arabnya apa? Gosala yagsilu. Gosala yagsilu. Loh, kok ini yagsila? Kenapa yagsila? Karena ada huruf nasab. Awas, bukan huruf jar ya. Huruf nasab. Ya. Kalau jar mah majrur kan ya. Hadhihi sayyaratu liyasirin. Nah, itu baru huruf jar tuh. Kalau ini liyagsila, ini huruf nasab. Ya. Jadi dia keluar, si Yasir ini, untuk mencuci wajahnya. Tuh. Ya, lanjut. Nah, sekarang siswa bernama Humayun. Ya. Aneh namanya ya, Humayun ini. Nama non Arab ini ya. Ya Ustadu, wahai Ustad, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Saya ingin duduk di sini di depanmu. Ya, saya ingin duduk di sini di depanmu. Coba perhatikan di sini, Ummahat ya, persis seperti contoh yang tadi saya bawakan. Uridu an ajlisa. Jadi uridu ini kemarin udah kita bahas. Uridu fungsinya menasobkan fiil setelahnya jadi mansub ya. Kalau misalnya saya katakan saya mau air, uridul ma'a gitu. Saya mau pulpen, uridul kolama, jadi mansub. Kata setelahnya pokoknya mansub. Tapi ingat, kalau kata setelahnya uridu, fiil setelahnya, saya mau duduk, saya mau mandi, saya mau makan, itu pakai an. Ya, dijeda pakai an. Uridu an. Nah, baru setelahnya apa nih? Setelahnya fi'il mudhari mansub. Uridu an ajlisa, uridu an adhaba gitu. Uridu an aqra'a, saya mau membaca gitu. Bisa ya? Saya mau keluar, uridu an akhruja, saya mau masuk. Uridu an adkhula, saya mau minum. Uridu an ashroba, pokoknya mansub. Saya mau makan. Uridu an akula. Ya, uridu an akula. Ya, asalnya akulu jadi akula. Pokoknya kata setelah an jadi mansub gitu. Saya mau duduk huna di sini, amamaka di depanmu. Maq'adi ba'idun anka, tempat dudukku jauh darimu. Ya. Jadi si Humayun ini tempat duduknya di belakang, jauh sama guru. Jadi dia mau pindah tempat duduk, ceritanya begitu.
Wa min hunaka, dan dari sana, la aro ma taktubu ala saburati. Dan dari sana saya tidak bisa melihat, la aro, yang tadi ya, aro ini ya. Saya tidak melihat ma taktubu, apa yang kamu tulis di papan tulis. Ma di sini ma apa nih? Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Ma apa ini? Mausul. Mausulah. Mausul ya Ustaz. Betul ya. Ma di sini bisa diartikan yang. Nah, Ya. dan dari sana, la aro, aku tidak melihat yang kamu tulis di papan tulis. Nah, ma maknanya alladzi. Ya, namanya ma mausulah. Ma mausulah kemarin udah dibahas ya. Di sini diulang lagi nih ya. Biar lebih ingat. Oke, kemudian si guru ini berkata, yumkinuka an tajlisahuna al-ana. Masya Allah, sopan nih ya. Yumkinuka, yang tadi kita bahas nih, yumkinuka an tajlisahuna al-ana. Ya, memungkinkan bagimu, ya kamu mungkin gitu ya, kamu mungkin bisa duduk di sini sekarang. Hada maq'adu Hamzata, ini adalah tempat duduknya Hamzah. Maq'ad maknanya kursi. Ya, maq'ad maknanya kursi. Bedanya apa maq'ad sama kursi? Kalau kursi hanya bisa untuk satu orang. Kalau maq'ad bisa satu orang, bisa banyak. Lebih luas, lebih gede Bangku ya. Bisa kita terjemahkan bangku yang panjang itu maq'ad, bukan kursi. Kursi itu satu. Ya. Nah, maq'ad itu tempat duduk. Tempat duduk itu kan di mana aja bisa, ya. Duduk itu di mana aja bisa sebenarnya ya. Nggak mesti wujudnya kayak kursi. Ya, pokoknya digunakan untuk duduk, itu namanya maq'ad. Ya, bisa buat kursi, dia umum itu. Bisa buat satu orang, bisa buat dua orang, bisa banyak, ya. Hada maq'adu Hamzata, ini adalah tempat duduknya Hamzah. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Nah, lihat ada kata mundu di sini. Coba apa nih terjemahannya di sini? Umat. Nah, dia tidak hadir. Mundu tadi apa? Mungkin. Bukan. Sejak. Sejak. Mungkin kan mungkin ya. Nah, mundu artinya apa tadi? Sejak usbu'in. Kemarin apa? Satu pekan. Usbu kan pekan artinya ya. Jadi dia itu udah gaib, sudah tidak masuk sejak satu pekan yang lalu, gitu. Ustaz, di buku kok itu bukan Humayun tapi Amar. Yang mana? Iya. Iya, kalau di buku kita Iya. yang ya Ustazu, Oh gitu. Iya. kita Amar. Bukan Humayun. Loh, di buku saya ini Humayun ini. Ganti Ustaz ya. Kita ganti. Jadi Ammar itu huwa kharaja liyaksila wajhahu, sampai situ aja kayak gini. Habis itu yang berikutnya Tapi di si Humayun yang ngomong. Nah, ini ini Umar lagi. kita di buku ini Umar. Umar apa Ammar? Iya. Ah, Amar. beda ya Umar sama Ammar. Kalau Umar kan pendek. Ya udah, berarti dihapus Ammar, aja. iya. Dihapus, ganti Humayun. Humayun. Jadi Humayun yang ini, si Humayun ini yang nggak bisa lihat dari jauh gitu. Dia pengen duduk di depan guru. Saya ya Ustaz. Nggak bisa lihat jauh. Oh iya, waktu offline kemarin itu duduknya depan terus kayaknya Hukasannya. Baik, lanjut ya. Humayun. Iya Ustaz. Ini sampai sini. Kamu mungkin bisa duduk di sini sekarang gitu ya. Ini tempat duduknya Hamzah. Dia tidak masuk sejak satu pekan yang lalu. Ya, ini kata si guru. Lanjut. Isma'u ya abnai. Nah, ini fi'il apa ini? Isma'u dari kata sami'a. Fi'il amar. Tambah wawu isma'u berarti perintahnya untuk jama'. Banyak. Betul. Dengarkanlah wahai Wahai anak-anakku. anak. Gitu.
karena perintah, karena mukhatabnya yang diajak bicara ini jamak, ya maka perintahnya juga harus jamak, isma'u. Kalau satu orang isma, isma dengar, ya. Dengarkanlah, itu kalau perintahnya satu orang, ya. Kalau banyak isma'u, ya. Lanjut. Tabda'u ini fi'il mudhari dari kata bada'a yabda'u. Bada'a artinya memulai. Tabda'u berarti memulai juga, ya. Tapi muannas gitu. Nah, utlatus shaif ini artinya liburan musim panas. Utlah itu artinya liburan. Utlah artinya liburan, bukan ultah ya. Kalau ultah mau ulang tahun. Utlah. Boleh. Tok dulu, utlah, bukan ultah, ya beda ya. Kalau ultah beda. Utlah itu artinya libur. Pre, kalau bahasa kita ya pre ya. Libur. As-saif tadi apa? Musim panas. Ya. Kalau di luar sana itu ada yang namanya liburan musim panas. Jadi selama musim panas tuh libur. Makanya para asatidah yang di Madinah tuh biasanya kalau udah utlatus saif, udah liburan musim panas, atau biasa disebut dengan saifiyah, sama aja ya. Saifiyah maknanya sama dengan utlatus saif. Saifiyah atau utlatus saif artinya liburan. Liburan musim panas tuh biasanya pada pulang ke Indonesia. Karena panjang liburan musim panas tuh sampai musim panas selesai. Ya. Lebih dari sebulan libur, nggak masuk. Ayo liburan musim panas. Ya. Di kita ada liburan Covid ya. WFH. Sampai berapa bulan itu nggak masuk halakoh nih kita kan. Habis itu baru mulai lagi. Itu utlatu. Ustadz Afwan mau tanya Ustadz Yang mana? yang tadi tabdaan. Yang tabdaan itu kan Tabda'u. dari bada'a ya? Tabda'u. Apa Ustadz? Tabda'u. Bada'at. Ustadz, Bada'at. Muannas. Oh, bada'at. Karena utlah kan muannas. Oh, Asalnya bada'a yabda'u. Ya. ya Bada'a yabda'u, asalnya bada'a yabda'u. Saya catat di sini ya, bada'a yabda'u. Yabda'u. ini kok tabdaan Ustadz? Iya, Salah tuh, tipe tuh, memulai. Oh, makanya bingung tadi. Bada'a Tabda'u harus yabda'u artinya memulai. Tapi karena utlah itu kan muannas ya. Jadinya kalau madinya bada'at pakai taknis. Nah, dia kan. Nah, mudorenya gimana? Yabda'u jadi diubahnya menjadi tabda'u. Di situ apa? Oh, ini mah Tabda'an. Ustaz. Tabda'an. Ya, tadi mau nanya kenapa mansub gitu. Kenapa mansub? Karena typo ya jawabnya. Karena typo, karena salah ketik. Jadi yang itu tabda'u ya. Iya. Da'u. Bada'a yabda'u artinya memulai. Jadi liburan musim panas dimulai gitu ya. Dimulai ba'da syahrin. bulan. Akhir bulan ya, Pak? bukan. Ba'da syahrin ini sebulan lagi. Oh, Oh, ternyata sebulan lagi. Sebulan lagi. Aina tadhhabuna fi hadhil utlati? Kemana kalian akan pergi pada liburan ini? Ya. Ba'du tulab, sebagian siswa
berkata, Kami nuridu an nadhhaba ila biladina. ingin Kami ingin pergi ke negara-negara kami, pulang ke negara masing-masing. Ya. Biladina ya. Pulang kampung. Iya, pulang kampung ya. ya. An-nadhhaba ila bilad. Bilad ini negara. Ini kan buku ini sebenarnya dipakai di Madinah ya. Di Universitas Islam Madinah yang notabene-nya mahasiswanya ini dari berbagai negara. Ya, dari berbagai negara. Makanya ini cocok sebenarnya untuk mereka. Jadi Ustaz, biladina apa balad? Negara kan balad. bilad. Bilad ini jamak dari balad. Ini kan lamnya panjang ya. Iya. Iya. Ah, kalau Iya, iya. kalau balad itu pendek. Balad la uqsimu bihadal balad Balad. pendek. Balad itu satu. Iya. Iya. Ya, tapi kalau negeri-negeri gitu banyak. Kayak misalnya di surat Al-Fajr, alladzina tagaw fil bilad. Nah, itu panjang. Negara-negara atau negeri-negeri. Ini kan rame-rame nih mereka ya. Sebagian tulab, sebagian para siswa itu mereka berkata, kami ingin pergi ke negeri-negeri kami gitu maksudnya. Pulkam bahasa kitanya lah ya, pulang kampung. Kalau di sono nggak ada pulang kampung, itu aja. Ada istilah pulang kampung. Indonesia aja. Indonesia kalau udah ini udah lebaran mudik. Kalau di sana nggak ada udah. Libur gitu aja udah kayak liburan. Punya kampung soalnya. Pulang kota ya. Iya. Ya, lanjut. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashimu? Kemana kamu mau pergi, wahai Hashim? Ya, coba perhatikan di sini. Fokus ke sini ya, fokus ke sini ke fiil mudhari yang kemasukan an. Ya, aina turidu an tadhhaba, jadi mansub dia. Kemana kamu mau pergi, wahai Hashim? Hashim menjawab, uridu an adhhaba ila Misra. Saya mau pergi ke Mesir. Mesir ya. Lima turidu an tadhhaba ila Misra. Kenapa kamu mau pergi ke Mesir? Uridu an adhhaba ila Misra. Saya mau pergi ke Mesir. Li azura. Lihat di sini ada fi'il mudhari mansub karena ada li di sini. Li azura akhi, untuk mengunjungi saudaraku. Lam apa namanya ini? Lam ta'lil ya, dimenasabkan fi'il mudhari. Asalnya zaro yazuru. Zaro yazuru ziarah. Atau ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Li azura, untuk mengunjungi saudaraku. Alladzi yadrusu fi Jami'atil Azhari, yang belajar di kampus Al-Azhar. Universitas. Ini bisa yadrus, bisa yudarris. Kalau yadrus berarti belajar, kalau yudarris berarti ngajar. Nah, tergantung kita maksudnya apa. Kalau misalnya dia maksud si Hashim ini, saya ingin mengunjungi saudaraku yang mengajar. Nah, gitu, yang mengajar di kampus Al-Azhar, berarti bacanya yudarris. Alladzi yudarrisu fi Jami'atil Azhar. Tapi kalau belajar yadrusu. Ada dua cara baca. Tergantung niatnya pengen apa nih, mau belajar apa mau ngajar. Ya, lanjut. Si guru ini kemudian bertanya lagi, wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu? Dan kemana kamu akan pergi, wahai Yusuf? Yusuf menjawab, uridu an adhhaba ila Landana. Saya mau pergi ke London, ya. London. Ala turidu an tadhhaba ila baladika? Ya, apakah kamu tidak ingin pergi ke negerimu? Pulang kampung gitu ya. Emang kamu nggak mau pulang kampung? Ya, Yusuf menjawab, "Na'am." Na'am di sini artinya apa?
Tidak, jangan Tidak. iya. Ya. Tidak, karena lihat pertanyaannya mengandung nafi, ada la-nya di sana. Tidak pulang kampung. Kenapa kamu tidak pulang kampung kenapa kamu tidak pergi pulang kampung? Naam, tidak. Naam di sini jangan artikan iya, naam di sini artinya tidak. La uridu an adhaba ila baladi hadhihi sanata. Saya nggak mau pulang ke kampungku tahun ini. Hadhihi sanah. Uridu an adhaba ila London. Saya ingin pergi ke London li adrusal lughatal ingliziyata hunaka. Oh, belajar bahasa paham ya? Inggris. Mau belajar bahasa Inggris di sana. Padahal belum saya terjemahkan loh. Padahal belum saya terjemahkan tapi udah paham, luar biasa, masya Allah. Ya. Lanjut ya. Ala yumkinuka an tadrusal lughatal ingliziyata fi baladika. Apa nih artinya? Mungkin Apakah tidak memungkinkan bagimu? Gitu kan ada la di sini. La. Ala yumkinuka an tadrusal lughatal ingliziyata fi baladika. Apakah tidak memungkinkan bagimu untuk belajar bahasa Inggris di negerimu? Naam, naam di sini artikan apa? Tidak, karena tidak. ada la. Di pertanyaannya ada nafi. Iya. Jadi la di sini artikan tidak. Tidak. La yumkinuni dzalika. tidak. Saya tidak memungkinkan bagiku hal tersebut. Li anna ahla, ingat kata setelah anna mansub. Ini temannya inna nih. Masih ingat ya? Ini Iya. isim ana nanti jadinya li anna ahla baladi. Ya, karena ahlul balad itu apa? Penduduk negeri. Ya, penduduk negeriku ya drusuna lugatal faransiyata. Mereka mempelajari bahasa Perancis. Ya. Atau yudarisun mungkin ya. Mereka mengajarkan bahasa Perancis. Wala yudarisuna lugatal ingliziyata. Mereka tidak mengajarkan bahasa Inggris. Ya, jadi dia pengen belajar bahasa Inggris ke sumbernya langsung. Oh, Iya, London London. sana ya. Ya, begitu juga kalau pengen belajar bahasa Arab yang lebih efektif ke Arab langsung. Ya, Iya, ketemu orang Indonesia. ketemu sama orang Indonesia. Ketemu orang Arab. Iya. Orang Arabnya malah bisa bahasa Indonesia. Di sana banyak ya orang Arab sekarang pada belajar bahasa Indonesia. Ya. Iya, gitu. Lanjut ya. Soalnya pembeli orang Indonesia. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa fil amil muqbili ya Marwan? Ya. Fi ayyi kuliyatin, di fakultas apa? Turidu an tadrusa, yang engkau ingin pelajari fil amil muqbil, di tahun yang akan datang. Al muqbil ini artinya yang akan datang. Tahun yang akan datang, wahai Marwan. Marwan menjawab, uridu an adrusa fi kulliyati syariati. Saya pengen belajar di fakultas syariah. Ya. Di fakultas syariah. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Ya, di fakultas apa kamu ingin belajar wahai Musa? Ya, kata Musa, la yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqbil. Apa nih artinya? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqbil. Tidak memungkinkan bagiku Saya tidak memungkinkan belajar di kampus universitas di kampus pada tahun til mendatang. Pada tahun mendatang. Kayaknya nggak mungkin deh saya belajar di kampus pada tahun. Ini ceritanya kan mereka idad lugoh ini. Kelas persiapan bahasa. Ya, kelas persiapan bahasa. Besok ini semester besok nih mereka atau tahun berikutnya mereka udah lulus. Jadi udah masuk kampusnya gitu. Jadi kata si Musa, kayaknya nggak mungkin saya masuk ke universitas pada tahun depan. Zalika, hal tersebut, li'annani maridun, karena saya sakit. Karena saya sakit. Wa uridu an adhaba ilal wilayatil muttahidati lil ilaj. Dan saya ingin pergi ke apa nih, al wilayat al muttahidah. Kemarin udah kita bahas dulu. Pernah kita bahas. Al wilayat al muttahidah apa?
Amerika Serikat. Ya, AS. Amerika Serikat. Lil ilaj, untuk berobat. Ilaj itu artinya berobat, ilajun. Ilaj artinya berobat. Li di sini kan lam ta'lil tadi. Nah, lam ta'lil kalau masuk ke isim dia majrur, lil ilaji. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari dia jadi mansub gitu. Jadi huruf jar juga ini. Lam ta'lil ini huruf jar juga kalau dia masuk ke isim. Tapi kalau dia masuk ke fi'il mudhari jadi huruf, bukan huruf jar, huruf nasab. Oke, si guru ini kemudian berkata syafakallah. Syafakallah atau syafakillah? Allah. Iya, laki-laki ya. Awas, dia kadang-kadang umahat itu suka ngirim syafakillah ya. Syafakillah ya Ustaz. Sering banget saya dapat gitu tuh ya. Terutama yang ngaji ikro ya kan, masih ikro ya kan, belum bisa bahasa Arab tuh rata-rata. Ya, afwan nih nggak belajar dulu, nggak ngajar dulu saya karena sakit. Syafakillah ya Ustaz. Oh, Masya Allah, iyain aja udah ya. Anda kalau kita bahas panjang nanti jadinya. Syafaka, ya syafakallah. Ya. Oke, lanjut. Sekarang si Amr berkata, ya Ustadz, yakadul jarasu yarinu. Apa yakadu? Ini pernah kita bahas dulu. Kada yakadu. Hampir. Hampir. Hampir artinya. Jaros apa jaros? Bel. Bel hampir saja berbunyi. Arju antas mahalana bil khuruji. Aku berharap engkau mengizinkan kami untuk keluar. Al-ana sekarang, qabla an yakhrujat tullabul akharuna. Sebelum siswa-siswa yang lain keluar. Itu. Jadi kelas ini pengen keluar duluan gitu. Itu udah mau bunyi tuh satu belnya. Boleh nggak kita keluar duluan sebelum siswa-siswa yang lain keluar ya, biar jajannya nggak kehabisan gitu ya. Ini kan mau pergi ke kantin ceritanya ya. Biar nggak kehabisan. Arju dari kata roja. Roja yarju. Roja yarju artinya berharap. Roja ya. Sama hayasmahu artinya mengizinkan. Saya berharap arju kami berharap arju, itu. Aku. Kalau kami narju. Narju kami berharap, atau arju aku berharap. Antasmaha ini berasal dari kata sama hayasmahu. Mengizinkan artinya. Ya. Mengizinkan. Tasmaha berarti engkau izinkan. Lana untuk kami bil khuruj. Ya, dengan keluar al-ana sekarang. Qabla an yakhrujat tulabul akharuna. Al-akharun jamak dari al-akhar. Al-akhar yang lain, karena tulab jamak jadi al-akharun. Gitu. Jadi dia ikut jamak nih. Siswa-siswa yang lain gitu. Kata guru, baqiya salasu daqaiqa. Tersisa 3 menit. Yumkinukumul khurujul ana. Ya. Mungkin bagi kalian untuk keluar sekarang. Ukhruju bihuduin, keluarlah dengan tenang. Hudu artinya tenang. Ya. Jadi sebenarnya masih ada 3 menit lagi, tapi nggak apa-apa lah, keluar aja udah. Ya udah bosen juga gitu ya. Gurunya udah bosen, udahlah keluar aja kalian. Tapi tenang, dengan tenang keluarnya. Ukhruju bihuduin, keluarlah dengan tenang. Nih lumayan banyak nih kaidahnya ya. Ya, lumayan banyak nih, ada lam ta'lil ya, kemudian ada apa lagi tadi? Ada an, ada mundu, banyak, tinggal di murojaah lagi ya. Terus kaidah-kaidah yang sebelumnya ada lagi, nongol lagi di sini kayak apa nih? Isma'u. Mausulah ya. Itu semua pada keluaran tuh ya. Dipelajari lagi, di murojaah lagi. Baik, mungkin cukup sampai sini ya Umahat ya. Ya. Udah jam berapa nih? Oh, udah mau jam 6, Masya Allah. Ya.
Kita cukupkan aja sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti masuk ke latihannya ya di pekan berikutnya. Ini udah selesai kita baca nih percakapannya, tinggal diulang-ulang ya. Atau kalau mau dikerjakan ini nggak apa-apa, nanti misalnya ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.